Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih sudah hadir pada hari ini, yaitu mata kuliah Teknologi Informasi Keperawatan ya. Di sini jumlah yang hadir sementara berjumlah 31 ya. Oke, jadi untuk melihat keaktifan kalian bisa mungkin diaktifkan camnya. Kameranya tolong diaktifkan ya. Apakah Anda benar-benar hadir atau hanya menampilkan profil ya. Hilda, kenapa baru bangun ya? Baru bangun. Baru pulang dari kampus, Pak. Oh, lanjut lagi deh. Sama kita itu. Saya juga baru pulang ini, lanjut lagi. Oke, kita mulai untuk materi hari ini. Hari ini kita akan belajar yang namanya algoritma. Pernah dengar kata algoritma? Oke ya, kita mulai. Algoritma ini kelihatannya slide-nya. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi algoritma ini adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu disebut dengan algoritma. Terus algoritma juga adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi urutan logis berarti urutan langkah-langkah yang harus benar, dan langkah-langkah itu sendiri juga harus benar. Jadi itu yang disebut dengan algoritma, urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Kira-kira ini algoritma ya. Algoritma ini kan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semua kita ini manusia pasti pernah salah ya, pernah salah. Nah, tergantung bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Ya. Nah, tapi ini hanya sekedar informasi saja mengenai apakah algoritma ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa diterapkan ya algoritma ini dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Untuk dalam kehidupan sehari-hari pasti semua kita mempunyai algoritma yang berbeda-beda ya, algoritma yang berbeda-beda. Jadi misalnya bagaimana cara membuat teh, algoritma bagaimana cara membuat teh. Saya sebut namanya Yaya Priana. Yaya Priana. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya mau tanya kita tadi, bagaimana cara membuat kalau kau buat teh? Bagaimana caranya kalau kau buat teh? Apa yang pertama yang Anda lakukan? Nah, lari ini ya, hilang ini. Bagaimana? Iya, Pak. Bagaimana cara membuat teh? Teh panas. Apa yang Anda lakukan pertama? Sudah pernah bikin teh panas? Teh panas, sudah pernah bikin teh panas? Iya, Pak. Nah, bagaimana caranya pertama yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan?
Masak air panas, Setelah itu, sediakan gelas, hmm, terus menaruh gula, terus taruh teh celup, nah terus, terus tuang. nah itu apa? Salah satu algoritma di bagaimana cara membuat teh. Tadi Apriana bilang masak air panas dulu, baru masukkan gula, baru masukkan teh, baru aduk jadi latte. Nah, kalau saya tidak, kalau saya gula dulu, terbalik deh. Kalau saya gula dulu, terus baru masukkan teh celup, baru masukkan air panas. Nah, tapi outputnya itu sama saja dengan teh. Jadi walaupun misalnya langkahnya berbeda-beda, tapi outputnya sama, itu memecahkan suatu masalah ya. Ini artinya berbicara dalam algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ini? Bisa? Iya, Pak. Nah, bisa kan? Nah, pasti berbeda-beda orangnya dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya saya tanya lagi ya, siapa ini? Rifki Febriawan. Rifki Febriawan, kalau kamu ke kampus, bagaimana caranya ke kampus? Ya, Pak. Ke kampus tujuannya kampus. Bagaimana cara ke kampus? Apakah Anda jalan kaki, apakah naik motor, apakah naik mobil, atau digonceng? Coba ceritakan Anda sampai ke kampus, bagaimana logaritma? Saya mau ke kampus, Pak. Terlebih dahulu mandi. Ya, itu begitu ya. Terus? Pakai pakaian. Terus berhubung saya mengendarai motor, saya menggunakan motor untuk ke kampus, Pak. Setelah itu? Pakai helm. Setelah itu menuju ke kampus, Pak. Itu ya, seperti itu. Tapi mungkin yang lain ada berbeda deh. Ada mungkin yang ke kampus jalan kaki. Ya, mungkin dekat rumahnya situ ya. Dekat tempat tinggalnya, tapi tujuannya sama ke kampus. Nah, itu yang penting tujuannya sama, tergantung dari prosesnya, apakah dia cepat atau lambat. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Iya, Pak. Ya, betul. Terus masalah kan banyak, kita pernah punya masalah, Anda punya masalah kan? Tapi masalahnya mungkin Anda sedikit ya masalahnya, karena artinya kalian ini hanya kuliah dan belajar dua, jadi kuliah dan belajar, bekerja tidak. Nah, itu kalian punya kerja. Jadi tidak ada alasan itu untuk tidak belajar. Karena kalian kerja cuma dua, kuliah dan belajar. Adapun masalah yang lain, masalah pribadi ya itu eksternal kalian, eksternal di luar daripada sistem pembelajaran ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah Anda sendiri? Jadi kalau kita menyelesaikan sebuah masalah itu harus kita pikir dulu baik-baik ya, secara sistematis, logis, sehingga bisa kita ambil keputusan ya. Tidak boleh langsung kita ambil keputusan tanpa kita pikirkan dulu. Nah, itu algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Jadi pahami sampai sini nih, ada langkah-langkahnya. Langkah pertama apa, langkah kedua, langkah ketiga ya, sampai output. Apa output yang akan dihasilkan. Nah, itu jangan langsung ambil keputusan sesaat ya, harus dipikirkan dulu baik-baik sehingga bisa menyelesaikan sebuah masalah. Itu yang dimaksud dengan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini algoritma ini berasal dari ahli matematika Arab ya, namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Jadi ini kata logaritma ini berasal dari ahli matematika Arab yang ditemukan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ini penemu logaritma ya. Oke, kita lanjut. Jadi logaritma ini merupakan kerangka dasar dari konsep suatu program untuk menyelesaikan masalah. Jadi semua itu ada masalah diselesaikan dengan logaritma. Algoritma tidak terikat dengan suatu bahasa pemrograman maupun dengan kata lain, bahasa yang digunakan adalah bahasa bebas apapun. Baik memakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Jadi ini logaritma tidak terikat pada bahasa pemrograman. Artinya bisa digunakan dengan menggunakan bahasa apapun ya, yang penting dapat dimengerti untuk membuat sebuah logaritma. Nah, seperti itu ya. Bisa.
Terus di sini jelaskan lagi, saya tanya lagi ya. Kita algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Di bawah kan ada kapal cepat ya, yang mau ke bawah ya, kapal cepat ya, yang mungkin dari bawah sudah tahu, yang dari Raha, yang dari bawah ini sudah tahu ada kapal cepat di bawah, di pelabuhan ya. Kalau kita mau ke pelabuhan kota di bawah, di sini kan ada 3 jalur ya, ada 3 jalur di Kendari. Ada jalur utama, jalan depan sebenarnya, jalan tengah dan bypass, dan jalan bypass. Nah, tujuannya sama, tujuannya ke pelabuhan kapal cepat ya. Kira-kira kalau kita lihat dari proses yang ada ini, yang mana cepat sampai? Jalan yang kita jalan menggunakan jalur yang mana? Yang cepat sampai ke pelabuhan. Ada 3 jalur, jalur depan, jalur tengah, dan jalur bypass. Kalau saya ke pelabuhan, ini sama-sama tujuannya. Tujuannya adalah ke pelabuhan. Kalau saya naik motor atau kendaraannya, ya motor lah, mobil, kira-kira yang mana cepat sampai? Apakah jalur depan, jalur tengah, atau jalur bypass? Yang mana cepat sampai? Kalau dia apa ini? Kalau dia Indonesia, kalau dia Ya, Pak. yang mana cepat sampai kira-kira? Jalur mana? Kalau misalnya saya mau ke pelabuhan kapal cepat ya, saya menggunakan, kita pilih 3 jalur ini, jalur depan, jalur tengah, dan jalur bypass. Yang mana cepat sampai ke bawah? Yang mana cepat sampai? Depan, Pak. Yang lain lewat depan itu banyak lampu merah. Masih lama sampai deh. Lewat bypass. Lewat bypass. Lewat bypass, dari daulat depan itu, kalau lewat depan banyak lampu merah. Kalau bypass, lampu merahnya mungkin sedikit. Jadi kalau kita lihat dari segi waktu untuk mencapai ke pelabuhan itu, yang paling cepat adalah lewat bypass. Tapi logaritma sama nih ke mana, ke pelabuhan, tapi proses yang berbeda. Maksudnya ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, seperti itu. Jadi di sini algoritma yang baik itu algoritma yang dapat menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis dengan memperhitungkan kecepatan waktu. Ingat, kecepatan waktu. Jadi misalnya contohnya kayak begini. 1 tambah 5 tambah 4 berapa? Dewi Cahyani, 1 tambah 5 tambah 4 berapa? Dewi Cahyani, 1 tambah 5 tambah 4. 10, Pak. 10 deh. Kalau sama tidak 5 tambah 5 sama dengan 10? 5 tambah 5 sama dengan? Sama, Pak. Sama. Tapi di sini 1 tambah 4 tambah berapa tadi? 1 tambah 5 tambah 4. Ada prosesnya, ada 3. Otomatis ini memakan waktu yang sangat lama untuk dihitung. Ya. Kalau 5 tambah 5 kan cuma 2 proses. Jadi 3 proses dan 2 proses itu berbeda ya. Artinya dari segi waktu untuk tujuannya sama, angkanya 10 aslinya, tapi untuk memproses sampai dapat 10 berbeda-beda. Ada yang 2 kali proses, ada yang 3 kali proses. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Jadi yang semakin kecil prosesnya dan waktunya semakin cepat ya, dan tujuannya sama, itu adalah algoritma yang terbaik. Itu ya yang dimaksud dengan algoritma. Contohnya di sini bagaimana kita menyapu halamannya, mencuci piring, mandi dan lain sebagainya. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, semua orang punya pola pikir yang berbeda-beda. Karena itu akan menghasilkan logaritma yang berbeda-beda. Jadi kita di sini logaritmanya kita ini pasti beda-beda karena masalahnya kita beda-beda. Walaupun sama tujuannya, tapi cara kerjanya, prosesnya untuk mencapai suatu tujuan pasti beda-beda langkahnya.
Ya, nah, seperti itu yang tadi ya. Cara bikin teh tadi itu. Mungkin tadi dia air panas, saya mungkin gula duluan. Nah, tapi hasilnya adalah teh. Ya. Terus algoritma dikatakan benar apabila memecahkan masalah. Jadi algoritma kalau dikatakan benar, ya algoritma dikatakan benar, artinya apabila dapat memecahkan sebuah masalah. Jadi perlu ditambahkan masalah efisiensi dalam penyusunan algoritma. Jadi saya katakan tadi bahwa semakin efisiensi dari segi waktu, ya artinya lebih cepat dalam menyelesaikan masalah itu adalah algoritma yang terbaik. Misalnya menentukan rute terpendek, ya berapa rute mungkin yang menghasilkan tujuan yang sama. Contohnya misalnya di sini saya katakan lagi rute terpendek. Misalnya sama ke Poltekkes, ya sama ke Poltekkes. Saya punya rumah misalnya di Mandonga, ya atau beria di Mandonga lah. Ya sama-sama kita di Mandonga tinggal. Ya, kita mau ke Poltekkes. Saya katakan rute terpendek yang mana lewat mana? Rute terpendek lewat mana orang ke Poltekkes? Pasti Anda berpikir dah, lewat depan banyak lampu merah, nah, lewat tengah tidak lampu merah tapi sempit jalan, lewat belakang ada juga lampu merah tapi sedikit. Tinggal lihat dari segi waktunya yang mana cepat sampai. Artinya yang mana cepat sampai ke Poltekkes itu adalah algoritma yang bagus. Seperti itu ya, tujuannya sama-sama ke Poltekkes. Terus ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut mengenai flowchart. Jadi logaritma itu dibuat bisa dengan menggunakan bahasa. Nah, seperti tadi Cahyani. Bagaimana membuat teh? Pertama maksudnya dengan bahasa begini dia bahasakan. Misalnya yang pertama dengan masak air panas. Nah, kedua masukkan gula. Itu dengan bahasa itu. Algoritma bisa dibuat dengan bahasa, ya. Algoritma bisa dibuat dengan bahasa. Ada yang mau tanyakan mengenai algoritma ini? Jadi kalau ada masalah yang mau dipecahkan pakai algoritma dulu, ya algoritmanya dicoba langkah-langkahnya. Kira-kira apa dulu bagus saya kerjakan, tapi yang menghasilkan selesai itu masalah, ya selesai itu masalah dengan cepat, ya dengan cepat dan tepat sesuai tujuan dari yang akan dicapai. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan ini mengenai logaritma atau bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Saya katakan tadi bahwa algoritma itu dibuat dengan menggunakan kalimat kata-kata, ya. Sekarang kita lanjut, algoritma dibuat dengan menggunakan flowchart. Flowchart, kita lihat apa itu flowchart. Pernah lihat flowchart? Ini. Flowchart. Jadi algoritma yang kedua dibuat dengan menggunakan flowchart. Jadi di sini flowchart lebih baik dibandingkan ini. Procedure code ini istilah dalam bahasa pemrograman. Terus merupakan gambaran dalam bentuk diagram alir dari logaritma. Algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur dalam program disajikan dalam bentuk grafik atau gambar, dapat membantu programmer maupun orang lain dalam memahami alur program, mulai dari input sampai output. Terus representasi visual karena lebih mudah dipahami. Jumlah simbol yang digunakan sedikit karena itu lebih sederhana dan lebih mudah dipelajari. Ini flowchart. Flowchart itu artinya diagram alir, ya. Diagram alir. Pernah Anda lihat flowchart tuh? Diagram alir. Karena dia kan biasa Anda masuk kampus. Di rektorat itu dipasang di tempel-tempel itu di rektorat, ya. Bagaimana caranya orang cuti? Bisa jelaskan sama saya bagaimana caranya orang cuti? Anda biasa lihat di tempel di dinding itu di kampusnya Anda? Ada itu di rektorat situ, di gedung rektorat. Cara cuti, cara misalkan menawar, nah? Ada di tempel itu, cara ujian KTI. Ada di tempel, Anda pernah lihat di kampus di Poltekkes? Hah? Ada biasa kalau di depan kelas itu biasa ditempel. Depan kelas dianalis biasa saya lihat itu ada dianalis tingkat 3 di lantai 3-nya. Kalau saya jalan di situ saya lihat bagaimana caranya mahasiswa cuti. Alurnya ada punya alurnya.
bagaimana caranya mahasiswa ujian KTI ya. Nah, ujian KTI. Bahkan itu ada ditempel di di bagian rektorat lantai 1 bawah. Ya. Kalau Anda bisa gambar-gambar seperti itu, Anda bisa lihat. Ya. Anda biasa lihat, Anda pernah lihat diagram alirnya? Anda pernah deh? Sekiranya kalian biasa ke kampus. Nggak pernah lihat ya. Jadi saya kasih lihat begini. Jadi flowchart itu artinya diagram arus data. Diagram arus data. Arus data ya, dan mengalir dari atas sampai akhir. Ada awal, ada akhir. Ya, ada awal, ada akhir. Di tengahnya itu ada proses. Jadi ada awal, ada akhir. Jadi dalam membuat sebuah algoritma, cara kedua menggunakan flowchart. Ya. Tadi menggunakan kalimat ya, yang kedua menggunakan flowchart. Flowchart ini dalam bentuk diagram, dalam bentuk gambar. Ya, dalam bentuk gambar. Ya, kita bisa lihat contohnya di sini gambarnya. Nah, flowchart ini artinya diagram alir ya. Terus menggambarkan urutan langkah-langkah kegiatan program mulai dari awal sampai akhir menggunakan simbol atau gambar tertentu. Kegunaannya untuk mendesain dan mempresentasikan program. Kita lihat di sini. Ini gambarnya, bisa Anda lihat. Kelihatan ini gambarnya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Iya Pak. Nah, kalau ini gambar ini namanya terminator. Bisa Anda pasang sebagai mulai atau selesai. Jadi kalau Anda memulai sesuatu, gambarnya seperti ini. Seperti lingkaran tapi memanjang. Terus dalamnya mulai atau start. Jangan Anda gambar mulai seperti ini, jarang genjang ini. Salah. Jadi gambar sesuai dengan simbolnya ya. Jangan ambil gambar mulai miliknya proses, tidak boleh, salah. Terus ini output. Ya, output. Oke, modelnya output dan input sama. Nah, ini adalah kotak proses. Ini dikisan keputusan. Jika contohnya begini, jika mahasiswa kelas A nilainya 60, maka lulus. Jika di bawah 60 tidak lulus. Ini dia keputusan. Modelnya seperti ini. Ini arah panah yang menunjukkan arus data atau aliran data atau biasa disebut dengan data flow ya. Terus ini preparation pemberian nilai awal suatu variabel. Misalnya PV 3,14. Misalnya panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 10. Ini simbolnya ini. Ya. Ini call artinya seperti ini gambarnya, artinya memanggil prosedur atau fungsi. Ini konektor ya, konektor menghubungkan halamannya. Ini kalau lingkaran halaman yang sama dalam membuat algoritma. Terus yang gambar yang satunya halaman yang berbeda. Jadi sambungan itu ada dua. Ada konektor halaman lain dan konektor dengan halaman yang sama ya, seperti ini. Jadi ini gambar-gambarnya apa? Gambar-gambarnya daripada flowchart. Anda sudah tugas mungkin ini tugas kemarin sudah selesai ke tugasnya itu, yang tugas 12. Yang tugas 12 sudah dikirim semua nih. Yang tugas 12 kemarin sudah dikirim? Sudah Pak. Sudah. Ya, Sudah. Pak. Kirim dah. Itu kan ada gambar situ yang pakai Microsoft Visio. Ada flowchart situ tidak? Ada DFD-nya, data flow diagram. Ada flowchart kalau tidak salah ya. Ada flow map namanya, sistem berjalan. Itu flow map. Itu yang disebut ini gambar-gambarnya ini. Tidak boleh kita gunakan simbol sembarang ini. Ini gambar-gambarnya itu disebut dengan flowchart atau diagram alir data ya, seperti ini. Ini gambarnya. Jadi bisa gambar di Visio, bisa di Word juga ya. Nah, terus kita lihat di sini ya. Ini bisa Anda perhatikan. Di sini ada flowchart menghitung nilai akhir. Menghitung nilai akhir. Ya. Untuk menghitung nilai akhir rumusnya itu 25% ya. Ini ya. 25% tugas. Ini rumusnya. Tambah 25% UTS. Tambah 50% UAS. Nah, ini rumusnya. Untuk mendapatkan nilai akhir. Kita mulai ya. Jadi mulai begini caranya gambar. Misalnya ada soal begini. Coba hitung nilai. Misalnya saya kasih tugas ya. Coba buat flowchart. Misalnya ada tugasnya begini ya. Coba buat flowchart untuk menghitung nilai akhir di mana
tugas 25%, tambah UTS misalnya berapa tadi? UTS misalkan 25% dan UAS 25%. Coba Anda buatkan flowchart-nya. Nah, misalnya ada soal begitu. Nah, ada soalnya begitu. Nah, bisa Anda lihat bahwa mulai. Jadi gambar mulai ini ya. Jelas ada yang diinput. Ini adalah simbol input. Apa yang diinput? Tugas, UTS, dan UAS. Ini proses. Nilai akhir adalah 25%. Tugas tambah 25%. UTS tambah 50%. UTS ya. Terus jika nilai akhir lebih besar 60, maka lulus. Jika tidak, gagal. Selesai. Jadi ini flowchart sederhana menghitung nilai akhir. Bisa ada gambaran sedikit ini? Ini flowchart yang pertama ini. Ada gambaran? Misalnya soalnya begini, saya suruh buat gambar, coba gambarkan flowchart. Apa rumusnya? Saya tanya ya, saya tanya dulu. Maret Sawijaya. Ya Pak. Nah, saya tanya ya. Menghitung luas segitiga apa rumusnya? Ya Pak. Menghitung luas segitiga apa rumusnya? Rumus matematika ini Pak. Iya toh. 1/2 alas kali tinggi. 1/2 alas kali tinggi. Betul itu, Nisa? Luas segitiga. Nah. Kalau luas persegi panjang, Soleh Salam. Iya Pak. Luas persegi panjang apa rumusnya? Panjang kali lebar. Nah. Jadi sudah Anda tahu rumusannya dua nih. Coba Anda buatkan saya flowchart-nya. Kan begitu kan? Berarti harus Anda gambarkan flowchart-nya. Berarti dibilang tadi luas persegi panjangnya yang tadi saya tanya apa? Soleh Salam ya. Kalau saya suruh buat flowchart-nya berarti yang pertama star ya. Star, gambar star dulu kan? Harapan bawah, terus input apa? Input panjang. Kan yang mau disukan panjangnya. Terus yang kedua input lebar. Apa yang diproses, apa yang dicari? Luas. Nah, luas itu proses yang kotak. Luas sama dengan panjang kali lebar. Apa yang dicetak? Yang dicetak ya luas, karena luas yang dicari. Baru selesai. Jadi, kalau ada seperti itu soal begitu, dan diminta menggambarkan apa flowchart-nya, Anda harus bisa gambarkan. Bisa dipahami ini? Siapa? Bisa tak? Yang lain? Sama. Nah, begitu ya. Bisa, Pak. Dan masih banyak lagi rumus-rumus yang lain untuk dapat dibuatkan flowchart-nya. Atau misalnya flowchart itu kan banyak modelnya. Ada flowchart sistem, ada flowchart skematik, ya, ada yang berupa algoritma. Nah, flowchart algoritma. Nah, kalau misalnya flowchart skematik yang menggambarkan sistem yang bekerja pada saat di tempat tersebut, ya, atau sistem bekerja pada misalnya di suatu tempat. Misalnya kalau saya suruh gambar flowchart-nya begini, tadi kan mengenai rumus matematika nih. Sekarang coba gambarkan flowchart-nya rawat inap di puskesmas. Kira-kira itu kalau Anda gambar flowchart-nya, artinya diagram alirnya ya, Anda buat star, setelah itu pasiennya, pasien ini kan bicara pasien rawat inap. Pasien dia kemana dulu? Dia ke puskesmas. Habis ke puskesmas ke bagian mana? Puskesmas itu banyak bagian-bagiannya. Dia kemana dulu? Setelah itu dia kemana lagi? Apakah bermalam atau tidak? Apotik baru pulang. Jadi Anda bisa gambarkan. Misalnya kalau saya suruh buat soal, coba gambarkan saya flowchart sistem atau skematik rawat inap dan rawat jalan pada puskesmas A. Anda sudah ada gambaran. Oh, kalau kira-kira caranya pasien, artinya kita menceritakan pasien ke sana bagaimana. Sampai dia pulang di rumahnya. Sampai selesai dia bayar, sampai selesai dia bayar obat, sampai selesai. Itulah yang menggambarkan
flowchart daripada sistem daripada sebuah pasien yang akan melakukan rawat inap maupun rawat jalan. Bisa dipahami ini ya? Kalau nanti saya kasih tugas buat flowchart, Bisa, Pak. nah, bisa ya. Nah, yang lain harus bisa gambar. Jadi kalau buka gambar sesuai dengan simbol-simbolnya. Oke, kita lanjut. Ini dosennya. Kita flowchart atau diagram alur. Jadi flowchart saya bilang tadi bagan-bagan yang punya arus ya, menggambarkan langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah ya. Terus tujuannya ini menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol. Itu simbol-simbolnya tadi. Jadi jenis flowchart ada flowchart apa, sistem flowchart dengan flowchart program. Ada juga namanya flowchart skematik ya. Sistem flowchart itu menggambarkan satu sistem peralatan komputer yang digunakan untuk dalam proses pengolahan data, hubungan antar peralatan. Jadi hubungan antar peralatannya yang ada dalam komputer bisa digambarkan flowchartnya. Jadi contohnya begini, dalam komputer input, proses, output. Ya, jadi ada start, habis itu ada input, ada proses dan ada output, baru selesai. Jadi itu flowchart yang ada sederhana dalam komputer ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Contohnya begini, ini keyboard. Gambarnya kalau flowchart komputer begini. Flowchart sistem, gambarnya keyboard begini. Ini CPU ya yang memproses. Setelah itu disimpan di ini penyimpanan. Disket penyimpanan. Terus ini gambar display. Menampilkan. Nah, ini yang sederhana, ini penggunaan sistem flowchart yang sederhana pada misalnya komputer ya, ada keyboard sebagai alat input, diproses di CPU. CPU ini bisa menyimpan data dalam disket atau hard disk. Dan CPU ini bisa juga menampilkan hasil daripada data yang diinput ya, seperti ini. Ini dia punya apa? Dia punya gambaran umum flowchart ya, ada start, ada input, ada proses, ada output, ada end. Jadi bisa bahasa Indonesia juga. Mulai, input, proses, output, ya, dan selesai. Nah, seperti itu. Ini simbol-simbolnya, ada simbol-simbolnya ya. Kalau simbol seperti ini artinya simbol arus data ya atau flow ya, menyatakan jalannya arus. Ini simbol yang seperti ini namanya simbol komunikasi link. Ini simbol konektor ya, sama tadi ya, ini simbol konektor juga. Ini penghubung ya, ini satu halaman. Ini halaman berbeda. Terus ini proses, ini input manual, ini indikasi keputusan. Ini pemberian yang nilai awal, misalnya P sama dengan 5. Ini start dengan selesai. Nah, seperti itu. Terus ini simbol proses ya, sama yang tadi ini, sama. Terus ini simbol key operation. Nanti Anda lihat ini simbol penyimpanan. Ini simbol input manual dan lain sebagainya ya. Terus nah, ini adalah biasa yang digunakan adalah untuk membuat flowchart, contoh sistem flowchart ya. Contoh sistem flowchart. Oleh seperti tampilannya display, ini gambarnya dokumen. Jadi tinggal dikondisikan saja. Kalau apa? Kalau di mana? Kalau di Word, di mana tempatnya? Di Word, Microsoft Word, ini flowchart. Di mana tempatnya? Anda sudah gambar kemarin nih. Tugas 12. Anda tugas 12 itu halaman yang gambar itu, yang flow map itu dengan data flow diagram. Anda gambar di mana kemarin? Di Visio atau Visio atau di Microsoft Word? Word, Pak. Nah, kalau ada di Visio jelas ada namanya flowchart di situ. Terus kalau di Word juga ada namanya flowchart. Ada kalau ambil shape tuh, insert shape. Di situ ada flowchart banyak. Ya, Anda pilih yang sesuai. Kan hanya bedanya di Visio. Kenapa saya suruh di Visio lebih utama? Karena kalau berupa diagram itu lebih bagus digambar di Visio. Baru nanti di blok, baru di copy di Word. Nah, seperti itu. Bisa juga kita gambar di Word tapi hasil kurang bagus. Kalau di Visio lebih hidup, ya lebih bagus dan lebih bersih gambarnya daripada langsung gambar di Word. Tapi tidak apa-apa ya. Seperti itu. Terus di sini bisa kita lihat ya. Terus ini
Ini gambar apa? Gambar star seperti ini. Terus ini membaca ya. Habis jika ya, selesai jika tidak proses. Dan mengulang ini ya, kembali ke atas. Nah ini dia. Ini rumus apa yang saya bilang tadi? Luas segitiga apa rumusnya? Panjang kali bisa lihat ini? Bisa dilihat? Bisa toh? Nah, kalau saya suruh misalnya buat misalnya flowchart, misalnya tadi luas segitiga, luas persegi panjang ini. Jadi input star ini star dulu, habis itu input panjang. Jadi input modelnya begini, modelnya gambarnya. Ini proses harus data ini tanda panah ke bawah. Bisa juga ke samping, yang penting jelas arahnya. Setelah itu ini proses, apa ini proses luas? Kan luas yang dicari. Apa rumusnya luas, panjang kali lebar. Apa yang dicetak ya luas. Jadi input dengan output sama ya simbolnya. Terus setelah selesai, habis itu N selesai. Jadi gambar flowchart seperti ini. Ya, kalau saya suruh gambar flowchart nanti harus Anda bisa. Seperti itu. Terus ini logaritma luas segitiga, menghitung luas segitiga ya. Misalnya mulai input alas, terus input tinggi ya kan 1/2 alas kali tinggi, rumusnya luas segitiga. Input alas, input tinggi. Apa yang dicari luas segitiga ya? Apa rumusnya 1/2 luas alas kali tinggi. Apa yang di print? Luas, selesai. Nah, ini flowchartnya. Nah, terus ini lagi, apa ini? Menghitung keliling lingkaran, keliling dan luas lingkaran. Nah, star. Ini namanya tadi apa? Pemberian nilai awal ya. Misalnya P 3,14, terus masukkan jari-jari. Keliling, cari dulu kelilingnya, 2 kali PR ya. Terus luas 0,5 kali PR kuadrat. Terus cetak keliling, cetak luas, selesai. Nah, gambar lagi ini. Nah, terus ini gambar flowchart ini, bagaimana mencetak kata sebanyak 10 kali. Flowchartnya begini. Misalnya saya mau cetak jurusan keperawatan misalnya 20 kali. Ya. Coba buat flowchart misalnya begini, buat flowchart. Saya ingin cetak tulisan keperawatan misalnya 100 kali. Ya, 100 kali. Flowchartnya, mana Anda buat flowchart itu mencetak tulisan atau mencetak tulisan jurusan keperawatan 100 kali. Nah, itu flowchartnya begini. Yang tadi ya, ini. Start for i misalnya 100 ya. Untuk 1 sama dengan 1 itu 100. Jadi pemberian nilai awal ini. Apa yang dicetak? Jurusan keperawatan. Stop. Jika selesai 100 dan mengulangnya. 2, 3 sampai 100. Sampai ditemukan 100 baru selesai. Nah, ini mencetak kata. Ini kalau ini contohnya mencetak kata pengulangan sebanyak 10 kali. Ya. Nah, seperti ini flowchartnya. Itu ya gambar-gambar flowchart. Nah, ini tak usah. Nah, ini dia ada. Ini saya bilang tadi. Yang ini flowchart. Ini namanya flowchart ini ya, flowchart diusulkan. Artinya perpustakaan. Ya, membuat flowchart ada siswa, ada administrasi, ada keuangan. Jadi bacanya begini, mulai start dulu. Bagian siswa ini dia mulai ya, itu login. Artinya dia menggunakan program ya, dia masukkan login password ya. Terus diproses apakah loginnya benar atau tidak. Jika diproses loginnya benar, langsung di data reservasi. Jika salah kembali login ulang. Ini maksudnya jika salah kembali login ulang. Jika benar data direservasi ya. Seperti itu. Setelah itu data bisa langsung data meminjam buku ya. Scan kartu selesai. Terus habis itu maksimal peminjaman buku ini maksimal 24 jam. 1 hari. Terus pengembalian tepat waktu tidak ya. Kalau terlambat apa? Kalau terlambat dikenakan denda ya. Ini terlambat ke sini. Terus setelah itu data denda terus dimasukkan lewat email, diberitakan. Ini contohnya
salah satu daripada program perpustakaan ya. Jadi sini ada siswa yang minjam buku atau mengembalikan buku, terus ini bagian administrasi, ini bagian keuangan. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan flowchart ini, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa? Saya cek dulu tugasnya kemarin deh. Dulu ya, kita cek dulu tugasnya. Tugas kemarin deh, bisa lihat. Ini. Bisa lihatin tugas kemarin yang Anda buat. Bagaimana? Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini Anda buat tugas kemarin. Kemarinnya. Ini namanya flowchart sistem berjalan. Jadi misalnya bagaimana caranya flowchart sistem berjalan, menunjukkan bagaimana alirannya, aliran data ya, aliran data pada proses yang terjadi pada sistem pemberian menu makanan pasien. Nah, berarti di sini ada 4 entitas, ada peserta pasiennya, ada bagian administrasi, ada bagian dokter, ada bagian instalasi gizi ya. Nah, pertama data pasien, jelas ada pasien daftar, ada data pasien. Nah, terus data pasien dibawa di registrasi bagian administrasi. Cara bacanya begini, ini data pasien dibawa ke bagian registrasi ya, registrasi data pasien. Siapa yang registrasi? Bagian administrasi. Setelah itu diproses, makanya kotak ini namanya proses. Ini harus data ya, tanda panah. Lengkap, apakah lengkap? Jika lengkap, jika tidak lengkap, kembali ke pasien untuk melengkapi datanya. Jika tidak, dokumen data pasien ke dokter. Dokumen data pasien. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pasien, terus itu diagnosa penyakit pasien. Setelah itu hasil pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ini dibawa ke instalasi gizi. Hasil pemeriksaan penyakitnya ya, terus perhitungan menu makanan, terus daftar menu makanan. Setelah itu daftar menu makanan ini dibuatkan makanan langsung ke bagian pasien kembali. Nah, ini disebut dengan flowchart yang berjalan di instalasi gizi ya, instalasi gizi misalnya puskesmas atau rumah sakit seperti ini. Nah, kalau misalnya kalau saya suruh Anda coba gambarkan flowchart, saya bilang tadi rawat inap, ada puskesmas, wasia misalnya. Bagaimana Anda tulisin? Di sini berarti ada pasien. Di sini ada bagian untuk yang jaga, perawat ya, atau bidan. Di sini ada bagian, sini administrasi. Apakah administrasi itu diami juga perawatnya, atau diami juga petugas kesehatannya yang mengatasi bagian administrasi, atau terpisah? Kalau memang dia sama itu saja orangnya, perawat yang jaga administrasi, dia juga yang merawat, ya. Jadi pasien bagian perawatan atau administrasi, terus dokter, terus dokter setelah itu
kepala puskesmas di sini. Ya, karena gambarkan flowchart seperti ini. Bisa dipahami lah? Ini maksudnya flowchart, bisa dipahami? Bisa? Iya, Pak. Bisa, harus bisa gambarkan. Ya, banyak ya flowchart yang akan dibuat melalui sistem yang dibuat menggunakan flowchart. Mana lebih mengerti, melalui gambar atau melalui tulisan dibaca. Misalnya pasien, kalau melalui tulisan segini, pasien mengisi formulir pendaftaran, itu melalui tulisan ditulis. Terus pasien bertemu dengan dokter, pasien membeli obat di apotek, pasien membayar obat di apotek. Pasien melakukan pemeriksaan misalnya begitu ya. Pasien membayar obat di apotek, pasien pulang. Itu melalui kalau kita tulis. Tapi kalau kita gambar, kita melakukan proses gambar flowchart dalam bentuk gambar saja. Flowchart ya, kita buatkan flowchart. Itu lebih mudah dipahami karena berupa simbol, visual, secara grafis. Di mana alur data itu berjalan yang diarahkan dengan arah panah. Bisa kelihatan, oh dia ke sini jalurnya. Oh ke sini jalurnya, ke sini jalurnya. Saya biasa kalau kita mau ke rumah sakit kemana dulu ya. Kalau ke rumah sakit, bagaimana dulu prosesnya? Karena biasa ke rumah sakit sini. Anastasia, mana Anastasia? Anastasia? Nggak aktif Anastasia, dia aktif di sana. Begini bilang, kenapa saya sudah aktifkan kameranya? Ini, begitu saya panggil, tidak aktif. Ternyata hanya simpang HP yang tidak aktif saja. Nah, begini saya bilang. Contohnya begini. Bisa dipahami ini? Ini kalian ini harus. Iya, Pak. Dari mana? Dari mana? Kita dari mana? Kita dari mana, Anastasia? Iya, Pak. Kita dari mana? Maksudnya Anastasia dari mana tadi nih? Sudah lama masuk ya? Sudah lama masuk atau bagaimana? Nah, seperti itu tuh. Dipanggil, berarti ya konsen. Seperti itu. Jadi intinya ini harus Anda bisa gambar flowchart ya. Membuat flowchart. Flowchart. Tapi setelah akan saya kasih tugas nih. Nah, sudah selesai ini tugas tadi sampai pertemuan 12 kan. Nah, seperti itu kemarin. Pertama tugas 12 ya. Nah, beda dengan kelas-kelas yang lain ini kan ini PRAUD ini ada 3 kelas. Ada 3 kelas PRAUD ini, kelas A, kelas B dan kelas C. Ya. Yang kelas B mungkin mungkin sama saya karena praktek mungkin sama saya cara mengajarnya. Terus mungkin kalau yang kelas C mungkin teori-teori saya kasih. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut lagi? Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami nih? Oke ya. Ini kenapa pendiam sekali nih kelas A ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi kalau sudah paham ini ya mengenai flowchart ini, kalau sudah tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang belum paham saya tanyakan ya. Sekarang kita lanjut materinya mengenai sistem penyimpanan online. Penyimpanan online.
Anda pernah lakukan penyimpanan online? Anda pernah lakukan? Pernah, Pak. Nah, di mana, Astian? Google Drive, Pak. Google Drive. Itu penyimpanan online. Jadi kalian di sini harus manfaatkan itu ya, penyimpanan online. Jangan kesimpan terus datamu di flash disk, ya, di hard disk. Usahakan datamu juga disimpan di awan, di cloud, artinya di internet ya. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkan fasilitas yang ada dengan menggunakan penyimpanan online. Dulu penyimpanan itu ya sifatnya berupa laci-laci ya, arsip-arsip ya, lemari-lemari. Nah, penyimpanan dulu itu modelnya seperti itu. Setelah itu bergeser ke penyimpanan disket ya, kaset ya, kaset, terus bergeser ke flash disk atau hard disk. Sekarang penyimpanannya di eksternal, dalam bentuk eksternal, yaitu di internet ya, di internet. Data bisa namanya penyimpanan online itu bisa menggunakan Google Drive, terus email ya, terus Dropbox ya, banyak sekali tempat penyimpanan online dan kapasitasnya lebih besar daripada flash disk. Nah, manfaatkan itu. Sudah ada yang manfaatkan ini ada tadi Astian Afadila, yang lain sudah manfaatkan penyimpanan online? Sudah, Pak. Ya, Pak. Imelda Lextia Putri sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Seperti itu ya. Manfaatkan itu, karena kalau kita harap terus di flash disk, hanya masalahnya aman tidak? Itu pertanyaannya, aman tidak? Karena ini sudah masuk ke internet global ya. Datamu sudah di internet. Nah, seperti itu, aman atau tidak? Itu pertanyaannya. Nah, kalau misalnya tergantung dari yang pertama itu masalah aman tidaknya. Karena apabila datamu sudah dipublish di internet, berarti sudah miliknya orang juga. Nah, misalnya saya berteman di Facebook dengan kalian, atau ada teman yang berteman di Facebook dengan kalian. Itu kan online, sudah online nih. Semua yang ada posting di situ pasti saya akan tahu. Nah, semua posting pasti saya akan tahu Anda posting apa semua ya. Namanya sudah online. Jadi bukan hanya milikmu sendiri, tapi sudah miliknya orang lain. Apa yang Anda pernah upload di internet bisa diketahui oleh orang lain. Dan terus yang kedua, sering-seringlah untuk lebih amannya, passwordnya harus tetap Anda kuatkan password Anda. Kalau password Anda itu bisa ditebak, tanggal lahir Anda, nah begitu nama Anda, jurusan Anda, di sekitar Anda itu password Anda, tidak lari. Motor Anda, itu angka dari situ sih, tanggal lahir Anda, bulan lahir Anda, bisa ditebak passwordmu. Kalian punya password ya, nah, bisa ditebak. Nah, jadi hati-hati, makanya ada biasa itu diminta email merubah password, usahakan dirubah, jangan itu terus. PIN ATM saja selalu minta rubah ya, PIN ATM apalagi password. Ya, nah seperti itu. Passwordnya kita harus selalu diupdate atau dirubah berapa bulannya atau tergantung. Kalau sudah misalnya, tapi kalau biasa juga kita biasa rubah password biasa juga kita lupa ya. Jadi harus diingat. Jadi kuncinya itu supaya lebih aman datamu. Artinya password harus lebih panjang, penggabungan antara karakter dan angka ya, huruf besar huruf kecil, ada penggabungan seperti itu. Ya, jangan terlalu pendek passwordmu. Nah, itu nanti dan mungkin datamu akan aman. Karena kalau datanya kita sudah masuk internet, berarti datanya itu bukan hanya milikmu, berarti miliknya orang lain juga. Karena sudah masuk dalam internet. Nah, seperti itu. Itu penyimpanan online. Ini gambar seperti ini. Ada Google Drive, Box, SkyDrive, Dropbox. Ini manfaatkan semua ini. Terus saya jelaskan sini bahwa dari berkembangan teknologi ini, jadi semua data dan informasi bisa disimpan di internet ya, secara gratis. Datanya dulu ya. Kalau email diinstal kah? Email. Mana nih sekali muncul di sini. Nurul Hikmah, ada Nurul Hikmah sini. Nurul Hikmah. Iya, Pak. Nah, sementara kita dulu di email diinstal kah? Kalau email. Ada email tahu? Kita punya email ada tuh? Kenapa, Pak? Ada kita punya email tuh? Email. Iya, Pak. Itu install dulu kah? Atau bagaimana?
Diinstal dulu atau tidak? Mohon maaf. Iya Pak, diinstal dulu. Nah, betul ke? Pakai apa kau install itu email? Kalau memang diinstal Harus dulu. login dulu lewat Google Pak. Jadi itu tidak diinstal. Ya, Oh. email itu tidak diinstal. Yang diinstal itu Mozilla Firefox-nya, browsernya. Ya, Mozilla Firefox, apa lagi Google Chrome itu yang diinstal. Tapi kalau untuk membuka email kan lewat situ, namanya browser itu ya. Jadi browser itu disebut dengan Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, ya itu disebut dengan browser. Dan untuk membuka tadi itu email dan sebagainya, itu melalui browser itu 3. Nah, berarti email tidak diinstal, nah, tinggal digunakan saja. Nah itu cloud, itu sistemnya cloud seperti itu. Kalau Google Drive diinstal tidak? Nur Halisa. Iya Pak. Nah, sama tanya kita ya, kalau Google Drive diinstal tidak? Ada laptopnya, ada laptop tak? Ya, walaupun tidak ada laptop, misalnya tidak ada laptopnya kan bisa ada. Ada, Pak. Ada toh? Kalau sama tanya kalau Google Drive diinstal atau tidak? Google Drive diinstal atau tidak? Diinstal Pak, tapi saya di HP ku ada memang. Nah, mana itu diinstal tapi ada memang nih. Coba yang bisa bantu. Jadi semua itu layanan yang bersifat cloud. Cloud ini apa artinya cloud? Cloud apa artinya bahasa Indonesianya? Awan. Awan. Jadi internet itu dia andaikan di awan dia di atas. Tuh. Nah, semua pelayanan internet ada salah satunya ini namanya penyimpanan online. Itu penyimpanan online itu tidak diinstal. Nah, tidak diinstal, hanya langsung digunakan saja dengan cara registrasi ya. Kita melakukan pendaftaran. Tinggal pakai. Masalah dosa dan tidaknya bukan urusan kita. Nah, kita hanya tinggal pakai saja daftar. Sama aja kita buat Gmail ya, akun Gmail. Kita daftar sampai ada kita punya akun Gmail. Nah, begitu ya. Nah, jadi semua tempat penyimpanan yang dilakukan secara online. Jadi bisa digunakan untuk menyimpan data ya. Yang dulu flash disk, hard disk sekarang bergeser ke cloud ya, atau bergeser ke cloud computing namanya, tempat penyimpanan. Kalau kita menyimpan bedanya dari segi keamanan, kalau kita simpan data di flash disk itu mungkin rawan virus ya, rawan virus. Jadi jadi datanya sekali-sekali juga Anda simpan di cloud computing ya. Selanjutnya apa manfaatnya? Manfaat menyimpan secara online. Apa manfaatnya? Tanya-tanya dulu ini. Karena Anda sudah menyimpan di online ya. Siti mana namanya? Satu orang HP berapa orang ini aktif ini? Ada satu orang HP berapa orang yang aktif di sini? Yang gunakan satu HP mungkin lebih dari 1 orang, 2 orang. Dewi Cahyani. Iya Pak. Kalau tanya kita deh, apa manfaatnya itu kita menggunakan penyimpanan online? Jadi sembarang saya yang mau jawab ya. Jadi Dewi Cahyani berpikir, mungkin ada yang lain bisa langsung jawab, bisa juga. Ya, yang bantu Dewi Cahyani. Apa manfaatnya dengan adanya penyimpanan online itu? Manfaat penyimpanan file online Pak? Iya, misalnya kau simpan emailmu, misalnya kau simpan datamu misalnya emailmu ya. Nah, terus kau simpan misalnya ada berkas-berkasmu, misalnya KTP-mu, kau simpan di Google Drive. Nah, apa manfaatnya itu? Kenapa kau tidak simpan di flash disk? Kenapa kau tidak simpan di hard disk itu datamu? Kenapa harus online? Maksudnya di sini, apa manfaatnya orang menyimpan di online? Kan begitu. Yang bisa jawab tolong dibantu jawab ya. Yang bisa jawab tolong dibantu jawab. Ruang penyimpanan sangat besar.
Nah, yang pertama penyimpanannya atau kapasitas penyimpanannya mungkin besar ya, itu salah satunya. Apalagi dapat diakses dengan mudah ya, apabila terkoneksi dengan internet ya. Nah, dapat diakses dengan mudah. Apalagi, pokoknya bayangkan saja Anda sering main Facebook tuh, main online, tiap hari saya lihat Facebook tuh. Tiap hari kalian online di Facebook. Tuh. Nah, jadi Anda tahu manfaatnya. Nah, asal tahu manfaatnya, jangan hanya kita gunakan tapi Anda tidak tahu manfaatnya. Kalau kita menyimpan secara online. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi di sini memberikan kemudahannya praktis untuk menyimpan secara online karena kapasitasnya lebih besar mungkin. Terus penyimpanan online itu yang kedua ini kita punya milik sendiri karena kita login pakai kita punya akun Gmail ya, misalkan. Terus banyak sekali fasilitas file secara online ya, dan gratis dan lain sebagainya. Ini manfaatnya penyimpanan online. Terus itu ya. Jadi saya bilang tadi, layanan apa saja? Yang pertama ada Google Drive atau Mediafire atau Dropbox atau OneDrive. Ini layanan-layanan penyimpanan file yang online yang tersedia. Bisa kita lihat di sini keunggulannya apa? Kapasitasnya besar ya, aksesnya lebih gampang, dan menawarkan penyimpanan secara gratis. Yang pertama Google Drive. Google Drive ini kapasitasnya 15 GB. Berapa? 15 GB. Flash disk itu berapa GB? Kalau flash disk itu 8, 16, 32 nih. Hanya mahal harganya, semakin tinggi kapasitasnya flash disk atau hard disk, harganya semakin mahal ya. Nah, kalau ini online 15 GB dia. Google Drive 15 GB dan gratis. Bisa disimpan file foto, file video, file PDF dan lain sebagainya. Ini Google Drive. Jadi Anda biasakan menyimpan dalam Google Drive. Selanjutnya Mediafire. Mediafire ini 50 GB. Sebesar 50 GB penyimpanannya. Nanti Anda coba cek cari bagaimana cara masuk ke Mediafire ya. Harus login dulu atau daftar dulu. Daftar dulu baru login ya. Terus ada Dropbox. Jadi Dropbox ini kapasitasnya 2 GB. 2 GB. Terus OneDrive 7 GB berkapasitas hingga 7 GB. Nah, itu ya semua penyimpanan yang bisa Anda gunakan dalam menyimpan data Anda secara online. Itu gampang ya. Kalau Anda misalnya butuhkan sesuatu, tidak perlu bawa flash disk, tinggal buka ke internet. Ada KTP, saya bisa download, saya bisa upload KTP itu di email, saya bisa kirim di emailku sendiri KTP itu. Kalau Anda lupa KTP ya tinggal print. Kalau ada KTP ku saya bisa upload diupload di Google Drive. Tinggal panggil filenya, baru cetak. Nah seperti itu. Itu manfaatnya. Besok-besok kita gunakan, bisa kita panggil kembali lagi. Ya seperti itu. Seperti saya misalnya ijazah KTP ya. Apa lagi? Ijazah KTP, misalkan transkrip ya, itu di scan dulu filenya. Setelah itu baru upload, apakah di email atau di Google Drive ya. Artinya kalau di Google Drive kan kita punya milik sendiri. Nah Gmail ya, dari Gmail itu layanan daripada Google Drive. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari mana ini? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas deh. Pergi anak dulu apa? Dari kolam tanyakan saja kan.
apa aja, malu-malu tanya masalah komputer ya, tanya masalah teknologi informasi. Tanya saja, kalau ada Anda belum paham ya silakan ditanyakan ya, seperti itu. Sambil kita menunggu, saya share di sini ya, di chat absensi. Ya, bisa Anda lihat absensi di chat ya. Anda bisa klik dan isi absensinya. Ini sekarang pertemuan ke-14 ya. Silakan Anda yang hadir 33 orang ini, 33 orang. Silakan Anda periksa chatnya, Anda isi absensinya di chat. Sudah diisi? Sudah diisi? Sementara, Pak. Nah, isi cepat. Udah diisi, Pak. Oke ya. Kalau sudah ya. Dan kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya. Mungkin juga Anda ingin keluar pergi cari buka puasa ya. Buka puasa. Dan kalau sudah tidak ada yang bertanya atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Ada? Tugas bagas belum diperiksa. Sengaja itu ya, sebelum periksa tugas 12 itu sengaja sebelum periksa. Tinggal satu tugas ya sebelum periksa. Karena tidak ada tugas lain. Adapun tugas lain nanti adalah tugas final. Tinggal satu tugas final. Nah, seperti itu. Terus tinggal 2. Kalau ada misalnya yang mau nanti remedial. Nah, ini tugas lagi, nanti ada tugasnya juga. Yang remedial saja, yang tidak usah remedial. Maksudnya yang mau remedial, yang tidak mau ya. Apa-apa juga ya. Jadi kita rasa sendiri ya, kalau Anda remedial ya. Anda ikut kalau misalnya nilaimu Anda rasa sendiri, mau remedial ya remedial, kalau tidak ya. Nah, seperti itu. Jadi ya tinggal tugas final dengan tugas remedial. Kalau ada ya, nah seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita tutup? Saya belum periksa itu tugas 12, saya belum periksa. Nah. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada deh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.